Haleluya. Hari ini saya beri judul Legacy of an Agent of Change. Agents of Change ini topiknya sampai bulan ini. Ya, jadi bulan ini terakhir Agent of Change. Nanti berikutnya apa? Nah, saksikan pesan-pesan di minggu ini. Yang terakhir ini saya ngomong Legacy of an Agent of Change. Ibu Wanli ini sudah mengalami perubahan sama Tuhan ya. Lalu harus memberikan legacy ke anak-anaknya, ke siapa saja. Liburan 3 bulan, tapi dia juga mau memberikan legacy ini. Bahwa Yesus itu dahsyat. Ini legacy saudara, yang harus saudara ceritakan bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu enggak mati saudara. Memang benar dia di kayu salib, tapi enggak ada orangnya lagi kan. Salibnya aja ada kan. Tapi dia memang pernah disalib saudara. Dia mati 3 hari, 3 malam, bangkit dan naik ke surga. Itu Yesus kita. Yesus yang hidup, yang tidak pernah mati selamanya. Amin. Nah ini penting, harus kita sampaikan legacy ini. Nah ayatnya di bulan-bulan ini di Kisah Rasul 20 ayat 24. Ya, minggu lalu sudah disampaikan sama Bu Lucy, sama Pak Woi juga sudah sampaikan tentang Kisah Rasul 20 ayat 24. Kita sama Dayu juga ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Ini yang nulis, Pak Bill ada bahasa Inggrisnya, sorry. Ayo kita baca sama-sama bahasa Inggrisnya ya. 1, 2, 3. But I do not consider my life as something of value of dear to me, so that I may with joy finish my course and the ministry which I receive from the Lord Jesus, to testify faithfully of the good news of God's precious undeceivers, which makes us free of the guilt of sin and grant us. Amin saudara. Di dalam ayat ini Paulus itu yang menuliskan. Wajahnya seperti apa, kurang lebihnya seperti ini. Paulus ini yang dulu namanya Saulus. Jadi Paulus itu ada 2 nama ya. Seperti saya namanya ada Cinsan. Nah, saudara ya, kalau orang di rumah saya, dia manggil saya Cinsan dulu. Tapi kalau di luar dari rumah itu, nama saya Santoso. Kalau di sini namanya Santos. Jadi ada banyak nama saya, ya. Jadi Paulus ini juga ada namanya, saudara, dari Latinnya dia, dari ada bangsa Romawinya, dari ayahnya namanya Paulus itu. Nah, beliaulah yang menulis kitab-kitab kebanyakan yang ada di Perjanjian Baru ini. Nah, Saulus yang dulunya membantai orang-orang Kristen, benar ya? Kalau saudara pernah dengar itu. Lalu tiba-tiba dalam perjalanan ke Damaskus, dia lihat sinar yang terang sekali sehingga matanya buta, saudara. Dan itu disaksikan oleh beberapa orang sama-sama Paulus saat itu, Saulus saat itu namanya dia ya. Jadi tidak Saulus aja, semuanya rebah saudara teman-temannya yang lain. Berarti itu benar-benar kejadian sungguh-sungguh terjadi. Mujizat Tuhan itu, miracles itu. Lalu dia nggak bisa lihat setelah itu. Dan setelah 3 hari baru dia disembuhkan oleh hambanya Ananias. Di mana Ananias juga dikasih tahu bahwa kamu ke jalan lurus, di situ ada namanya Saulus yang suka menganiaya aku lah bla bla bla. Saulus juga kamu akan didatangi nanti sama. Jadi suara Tuhan itu selalu confirm ya. Suami istri misalnya nih kalau mau doa pasti ada konfirmasinya ada saudara. Sehingga sepakatnya itu luar biasa terjadi ya. Nah yang saya mau kasih tahu bahwa kalau di sini Paulus itu bilang kan tadi, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Dia enggak peduli nyawanya, dia enggak peduli apa yang akan terjadi, asal aku menyelesaikan pekerjaanku
sampai garis finish. Bu Wanli ini juga sekalipun dia liburan 3 bulan, tapi ada satu desire untuk menyaksikan cinta Tuhan. Gak pernah dia akan berhenti dari situ, gak pernah. Sampai garis finish, akhirnya dipanggil Tuhan pulang. Nah waktu itu Paulus bilang, aku harus sampaikan firman yang aku terima ini, penglihatan sinar yang besar itu, yang dulunya aku bunuhin orang-orang Kristen, ya. Sekarang aku harus mengabarkan Injil yang hidup, yaitu Yesus. Disitulah Paulus tidak pernah berhenti untuk bersaksi. Pujian yang tadi kita naikkan, Kayla boleh naikkan itu pujiannya yang terakhir tadi, apa pujiannya itu? Kalau ku hidup. Nah itu mulai dari depan, coba kata-katanya aja. Kata-katanya aja. Di situ saudara akan melihat kata-kata yang saudara nyanyikan itu benar apa enggak atau lip service. Oke? Nyanyikan pelan-pelan dari awal. Kebenaran. Benar kan? Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Terus? Ku ikut kehendak, ku perlu anugerahmu. Nah ini ingat, kata-katakan. Janjinya siapa? Janjimu, bener nih janji. Tentang apa janjinya? Sama seperti Paulus. Terus, janjinya apa? Yes, ini janji saudara. Tetap menyembah. Dunia, persoalanmu gak akan bisa melepaskan kamu dari Tuhan. Janjimu apa lagi? Di sini dikatakan janjimu. Selama kau hidup. Mataku tetap memandangmu. Dunia menjauh dari kasih-Mu. Benar saudara. Thank you Monica. Saudara, waktu saya mujian tadi, saya diingatkan Tuhan, ini loh. Paulus itu dia ngomong, aku sampai menyelesaikan pekerjaanku, sampai garis finish with joy. That I may with joy finish my course. Jadi Paulus ini akan menyelesaikan kesaksian dia, pekerjaannya dia untuk apa? Memberitakan. Saudara, nah ini pertanyaannya, saudara tadi nyanyi pujian ini, apakah benar? Di situ dikatakan, janjiku kepadamu Tuhan, kalau aku hidup, aku akan berikan bagimu, hidup bagimu. Benar enggak itu? Paulus itu melakukannya. Saudara mungkin berkata gini, loh itu kan Paulus Pak, saya kan bukan Paulus. Halo, ada gitu ya. Di sini, Kisah Rasul 1 ayat 8. Sebelum Paulus ini, dia nulis itu kan di Kisah Rasul berapa tadi? 20. Ini Kisah Rasul 1 loh saudara. Berarti awal sebelum Paulus menulis ya. Menulis yang 20 kan. Tuhan bilang gini, tetapi kamu ini siapa? Kita, waktu itu siapa yang dimaksud? Murid-murid Yesus. Kita murid-muridnya Yesus. Yes?
Siapa yang muridnya Yesus? Yang benar. Benar nih ya, muridnya Yesus ya. Kalau saudara tadi muridnya Yesus, waktu saudara nyanyikan, aku janji sama Tuhan, kalau ku hidup, hidupku ini untukmu. Dan dunia tidak bisa memisahkan. Nanti saya buktikan, dunia bisa memisahkan. Contohnya apa? Hari Minggu gak ke gereja, kenapa? Ayo jawab. Itu simple saudara. Contoh simple. Oke, saudara akan mengerti sendiri nanti. Di sini dikatakan gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan di mana? Samaria. Sampai ke ujung bumi. Ini tugas kita. Bahasa Inggrisnya saudara Pak Bil ada. But you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses to tell people about me. Both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the ends of the earth. Jadi ayat ini diberi tugas buat siapa yang percaya Yesus. Yang mengaku bahwa Yesus adalah Savior-nya, Juru Selamatmu. Saudara dan saya mengaku Yesus adalah Juru Selamatnya, bukan? Kalau saudara ya dan amin, saudara mendapatkan tugas dari Raja di atas segala raja. Untuk apa? Untuk sharing the gospel. Seperti tadi ini. Ini sharing the gospel saudara. Dan ini gak bisa ditutup pengalaman dengan Tuhan. Itu kronologisnya itu ada di sini saudara. Titik komanya itu ada. Betul gak? Istri saya pun diagnosa cancer. Itu tadi itu kayak dunia runtuh. Itu saya kayak ada kilat di siang bolong. Jebres gitu. Wih, ngeri saudara, ngeri. Tetapi saat kita percaya Tuhan, hidup di dalam kebenarannya, persoalan yang saudara kayak bledek di siang bolong, itu kita bisa tenang loh. Serius. Nah, oleh karena itu, kalau yang tugasnya untuk menyampaikan itu, hanya Paulus kah untuk menyampaikan sampai garis finish itu tadi? Enggak. Siapa dong tugasnya? Amin. Kita semua memiliki tugas yang sama, yaitu apa? Memberitakan kesaksian tentang Yesus. Sampai dengan sukacita apa? Ngerdumel. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Paulus itu bilang, aku sampai garis finish. Dan dia finishnya secara mata enggak well loh. Dia dipenggal kepalanya. Tapi Paulus saat dia dihadapi itu, dia dengan joy. Ini masalahnya beda dengan orang dengan kekuatan sendiri. Paulus sampai garis, kita enggak semua enggak mau ya dipenggal. Saya juga enggak mau saudara. Tapi waktu kita menghadapi persecution yang ada, saudara enggak bisa ngomong apa-apa. Ya, di sini yang menerima tugas untuk menyampaikan kesaksian itu saudara dan saya. Jadi bukan tugasnya pendeta aja. Sedikit saya senang. Karena ini bukan tugasku tok saudara. Bebanku enggak. Kita semua yang mengaku Yesus Kristus Tuhan harus menyampaikan ini. Di sini dikatakan bukan, tetapi kamu ya hanya pendeta yang menerima. Enggak juga kan. Tetapi sebut namamu. Kok enggak ada yang nyebut namanya? Ayo, sebut namamu. Tetapi, saya dengar aja namanya Dayu gitu. Ciang enggak ada suaranya Ciang. Dia takut dipenggal. Saudara, ini tugas kita semuanya. Saudara sampaikan itu sampai garis finish bell. Ya, berarti setuju nih ya, semua ya tugasnya. Oke, saya beri 3 step saudara.
Legacy apa yang diberikan Paulus waktu dia menjadi agents of change itu? Pertama, dia mengerti identitasnya dirinya. Sehingga dia mau menyelesaikannya itu. Saudara, kenapa takut dipenggal? Saudara harus tahu identitas saudara dulu. Begitu saudara tahu identitasnya, kita akan seperti kayak Paulus, berani mati untuk Tuhan. Serius? Ini identitasnya. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow. If anyone serve me, he must continue to faithfully follow me without hesitation, holding steadfastly to me, conforming to my example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. And wherever I am, there will be my servant be also. If anyone serve me, the Father will honor him. Mengerikan. Takut? Enggak, saudara. Jangan takut. Jangan pernah takut tentang hal ini. Karena kita tahu Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Allah yang tidak mati, saudara. Allah yang tahu keadaan surga itu sendiri. Sehingga dia bilang, akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau ke Bapa harus lewat aku. Nah kalau saudara sudah tahu itu jelas, kenapa saudara masih hesitate dikatakan di sini. Without hesitation. Tanpa keraguan, saudara harus mau menyampaikan firman. Tanpa ragu-ragu lagi tentang siapa Yesus. Tanpa ragu-ragu lagi tentang penderitaan yang kamu alami. Orang gak mau mengalami penderitaan. Tapi Tuhan izinkan penderitaan itu untuk saudara menjadi dewasa. Untuk saudara melihat dokter di atas segala dokter Tuhan itu. Betul gak? Yang sakit, yang disembuhkan bisa ngomong yes. Yang gak pernah sakit, gak akan bisa ngomong yes. Apa saudara mau sakit dulu? Loh kan? Pertanyaannya itu seperti itu saudara. Apa sih namanya Tuhan lagi? Oh Tuhan itu yang menyediakan. Yehova apa yang menyediakan? Jireh. Tuhan menyediakan. Saudara kalau hidupmu sebagai orang kaya, gak pernah melarat. Gak akan pernah ngomong Yesus itu Yehova Jireh. Tapi kalau hidupmu melarat, cari makan aja susah. Gak punya duit. Untuk bayar kontrakan aja gak ada. Saudara pernah ngalami itu gak? Kalau saudara pernah ngalami itu, saudara begitu menerima mujizat Tuhan. Engkau katakan, Yehova Jireh. Apakah engkau yang gak pernah ngalami, gak pernah merasakan bahwa Tuhan itu Yehova Jireh? Gak perlu saudara ngalami melarat dulu kan? Apa mau melarat dulu? Baru ngomong, yes bener loh. Yesus itu provide hidupku. Gak perlu saudara. Ini firman loh yang ngomong. If anyone serve me, he must continue to faithfully. Ini lebih jelas. Follow me without hesitation. Ikuti aku, kata Tuhan. Jangan ragu-ragu. Holding steadfastly to me. Pegang erat hidup ini kepadaku. Conforming to my example in living. Contoh hidupku. Ya, di dalam kehidupanku. If need be, suffering. Jika engkau memang benar-benar menderita, kemungkinan perhaps dying, mungkin juga mati demi aku. Because imanmu kepadaku. Dikatakan itu sama Tuhan, tidak boleh ragu. Halo? Jadi harus semangat saudara sama Tuhan. Next. Knowing your identity, kenapa knowing? Di sini dikatakan harus mengerti identitasmu. Seperti Paulus itu dia ngerti identitasnya siapa? Dia sebagai servant. Dia tahu Paulus waktu dia membunuh bangsa Israel waktu itu banyak yang Kristen kan, dibunuhin sama dia. Lalu tiba-tiba dia ketemu sinar itu. Dan di waktu dia buta itu, dia bertobat, aku harus serius nih sama Tuhan. Dia dulu budaknya dunia,
Ya toh? Sekarang budaknya Yesus nih. Saudara dan saya juga. Dulu kita ini hambanya siapa? Hambanya dunia. Siapa yang pernah ke klub-klub malam dulu? Dulu. Tidak ada ya? Saya dulu. Hah? Rita. Dulu tidak pernah ya hidup yang nakal-nakal gitu ya? Anteng-anteng ya di sini ya? Hebat nih, malu diri aku. Saudara, kehidupan kita dulu, before, kita macam-macam amburadul, saudara. Makanya firman Tuhan bilang, tidak ada orang yang sempurna, nggak ada. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang benar. Di Roma 3 ayat 23, tidak ada orang yang benar. Hanya Yesus. Kita menjadi hambanya dunia. Saat kita kenal Yesus, dirubah hidup kita 180 derajat, bukan 360 ya. Kalau 360, balik lagi. Nah ini banyak anak-anak Tuhan yang gitu. Tapi di sini nggak ada. Nggak ada satu. Kita harus muter gini, kita jadi servantnya siapa sekarang? Servantnya Tuhan. Makanya dikatakan hamba. Kalau engkau melayani aku, kan Tuhan bilang gitu toh tadi. Lah kalau melayani itu artinya apa? Serving God itu loh, serve. Makanya kata serve, we are servant. Kita pelayannya Tuhan. Jadi kalau dia bilang, oh itu hamba pelayan Tuhan. Nudingnya ke saya, 3 jarinya itu nuding dirinya. Coba nunjuk saya, kamu. Nah kan 3 jarinya nunjuk kamu? Iya, kamulah servant itu juga. Yang dinamakan diakonos atau doulos. Itu kata-kata ini yang artinya apa? Gak ada artinya. Doulos, hamba, yang diakonos itu gak ada artinya. Like keset. Keset itu loh. Tidak ada harga, tidak ada harganya lagi. Kita menjadi hambanya, berarti kita ini harus manut apa kata bos. Pertanyaannya, apakah saudara manut sama bosmu? Benar. Firman Tuhan katakan, sampaikan firman itu. Saudara nggak mau. Saudara mungkin kadang, aku nggak bisa ngomong, mulai dari mana? Nggak usah bingung saudara. Kalau saudara tahu itu, saudara misalnya bawa temannya ke gereja, itu sudah salah satu penginjilan, kesaksian saudara. Ya, nanti dari situ saudara kan bisa ngomong, bisa ngobrol, bisa jelasin, bisa kesaksian yang tadi. Kemarin waktu saya pertama kali ketemu Ibu Wanli ini, Pak, dengar istri saya kesaksian ya. Kemarin tuh ya, waktu itu istri saya yang saksiin toh. Oh, Bu Lucy ya, oh iya Bu Lucy ya, tentang kesaksian, iya bukan, oh ya aku Furka. Pokoknya Bu Wanli bilang, waktu Dayu yang ngomong, Bu Wanli bilang, saya juga mau saksi Pak. Oh saya tangkap itu. Tadi istri saya bilang, kan dia mau saksi, suruh saksi. Oh iya benar, dia saksi. Nah kita nggak ada artinya, kita yang doulos, nggak ada artinya saudara. Nah, tapi sama Tuhan dipakai kita untuk menyampaikan kabar yang sukacita itu. Paulus lakukan itu, makanya dia menyelesaikan tugasnya sampai well. Next. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Bayangkan, Tuhan yang kita sembah dia itu enggak melayani, enggak mau dilayani. Tapi dia melayani. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara mau melayani? Aduh, boro-boro. Benar nih. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Saudara, melayani ini saudara harus tahu identitasmu.
Kalau kita identitasnya, saya ini orang kaya loh. Saya punya pabrik loh di Indonesia. Saya punya villa 50 loh. Terus saya suruh melayani gini. No way. Kengangguran aku. Gitu saudara. Tapi kalau identitasmu engkau tahu bahwa engkau ini hamba. You are doulos. You are budaknya Tuhan. Kasar sekali ya ngomongnya, budaknya Tuhan. Sebetulnya iya. Tapi Tuhan kan gak mau membudak-budakin saudara. Bahkan dia ngomong, kamu anakku. Loh, dinaikkan derajatmu. Kalau saudara sudah naik derajat, manusia kacang lupa. Wah, aku anaknya raja. Aku perintah kamu pergi ya. Kamu pergi. Perintah-perintah saudara. Sering gitu kan? Dia lupa. Kalau kita ini budak sebetulnya, budaknya Yesus. Dan kita masing-masing budak ini harus mengerjakan tugas kita. Yaitu apa? Saksikan kesaksian Tuhan. Pak, saya nggak pernah mengalami kesaksiannya Yesus. Saya nggak pernah hidupku ini mengalami berkat itu nggak ada, biasa-biasa aja. Just go on like bola gelendeng gitu aja. Aduh kasihan deh lo gitu saudara. Kalau saudara renungkan ya, makanya sebelum malam tidur, saudara tutup mata sebelum tidur, saudara renungkan. Sepanjang hari ini aku sudah lalui, aku bisa nafas baik. Ini pemberian Tuhan. Nafas itu mahal saudara. Ya toh, kalau di rumah sakit ICU, itu yang rumah sakit hospital, yang kerja di hospital, berapa 1 gramnya itu, kok gram, sapu tabungnya, oksigen itu. Enak enggak hidupmu diganjel selang gitu? Enggak enak saudara. Saya sih enggak pernah ya, saya enggak minta juga. Rasanya kok diganjel gitu ya? Orang yang mau dioperasi itu kan harus digituin ya. Enggak enak, disogrok gitu. Padahal kita dikasih gratis sama Tuhan. Bukankah ini mujizat dalam hidupmu? Kita bisa angkat tangan kita kayak gini nih, bukankah ini mujizat? Halo, benar loh saudara, Pak Bill itu dia jalannya agak susah. Tapi dia tahu Tuhannya yang dia sembah Tuhan hidup. Dia jalan, dia paksain. Untuk datang dari ujung ke situ perlu berapa menit. Jadi saudara harus tahu identitasmu, siapa dirimu. Harus ngeh dirimu itu sopo. Bukan orang kaya, bukan orang berjabat kau ini. Nyen adane. Nah bahasa Balinya keluar. Nyen adane, jelemo gitu. Oh duh kasar sekali. Jelemo itu manusia gitu. Enggak. Saudara harus sadar dirimu ini siapa. Halo, siapa dirimu? Pelayan, servant. Ya. Kedua, oh ini sebentar, ini ada tambahan nih saudara. Kemarin saya pas siapin firman, ada yang ngasihin di grup kita. Ya, bagus banget ini juga saudara. Saya langsung, oh ini bagus, saya sharingin kan ke saudara. Tahun 1931, itu grafik family 22,6%. Waktu keluarga itu sangat dihargai, tahun 31. Itu pun 22%. Lalu berkumpul ini, very interesting shift in how and where people spend their time. Nah ini judulnya. Ingat ya saudara ya. Tahun 31 itu terus berjalan. Sampai 31, 32, 33, 34 itu. Grafiknya berubah. 2024. Mana yang dinamakan family? Ada 4,5. Yang dulunya online itu 0%. Sekarang dia megang nomor 1 saudara. 60%. Grafik ini bagi saya itu memperlihatkan bahwa kehidupan manusia sekarang tidak mau lagi dibentuk dengan keluarganya. Makanya keluarga banyak yang broken. Keluarga banyak yang berantakan. Kita mau jadi saksi tentang firman dari Yerusalem dulu. Tadi kan gitu dah. Beritakan Yerusalem, terus mana lagi? Samaria, terus Yudea,
sampai ke ujung bumi. Tidak ada banyak anak-anak Tuhan yang melegasikan, legacy, judulnya legacy kan hari ini, legacy of agents of change. Legasi apa yang saudara dikatakan bahwa aku ini anak Tuhan? Lalu legasinya apa yang kamu berikan ke anakmu, ke suamimu, ke istrimu, ke keluargamu, keluarga dekatmu, keluarga familymu? Apa? Nah ini enggak ada saudara. Tahun 2024, family malah merosot 4%. Yang banyak itu online. Teman-teman online yang enggak tahu juntrungnya, yang maya, yang enggak ngerti siapa dia, itu yang dikumpulin, digelutin sama anak-anak zaman now. Nah ini tantangan buat kita. Legacy macam apakah yang akan saudara berikan? Saudara sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua yang cinta Tuhan, yang tadi nyanyinya dipimpin sama WL-nya, aku janji sama engkau Tuhan, hidupku bukan aku lagi, gitu kan artinya. Apakah ini benar? Ini direnungkan saudara, perlu kita renungkan. Jadi grafik ini membuat saudara dan saya benar ya, lalu gimana anakku ini spend the time-nya sama siapa? We don't know. Kita as a parents, gak pernah ikut campur, temenmu yang mana? Wis, ojo melok-melok, anak zaman sekarang kan gitu. Ini urusanku, betul ya? Lain sama kita. Kok hidupnya kita dulu. Papa mama harus tahu temennya siapa. Jam berapa pulang. Kita zamannya begitu. Pacaran, lebih dari jam 9, dilempar piring keluar. Piar gitu, pergi dah cepetan. Nggak pulang, bisa diguyur air saudara. Udah kasih tanda-tanda piang itu pulang cepat saudara ya. Yang kedua, Paulus itu mengerti tujuan hidupnya. Di mana dia mau menyelesaikan pekerjaannya. Ada goal, tujuan hidup yang dia harus selesaikan. Di sini di 1 Korintus 9 ayat 24 dikatakan gini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Do you not know that in the race all the runners run their very best to win, but only one receives the prize? Run your race in such a way that you may seize the prize and make it yours. Analogi dalam pelayanan itu dikatakan seperti pelari. Saya ambil pelarinya estafet. Karena di dalam pelari estafet itu ada teamwork. Marah ya saudara? Tidak terima ya? Saudara, di dalam lari ini firman mengatakan lari secepatnya. Paulus itu ngerti hal ini. Dia lari sampai garis finish, sampai dia dipanggil Tuhan. Dengan tidak ngomel, with joy. Ini yang penting loh saudara. Ikut Tuhan, tidak boleh ngomel saudara. Kalau saudara ngomel sama Tuhan, kok hidupku kayak gini, kok gini. Ya sekarangmu dewek kan. Sebetulnya Tuhan tuh ngomongnya begitu. Kamu mau ngeluh apa? Suamiku Tuhan, kok kayak gini? Loh, sing ngongkon kawin ambek dhek lho sapa? Kan karepmu. Betul enggak? Iya, dia saking itu Bu Lili itu kepaksa, udah kadung, enggak bisa diganti. Kalau dia bisa diganti sama dia. Tapi ya gimana ya, udah kadang cinta. Kan salahmu dewek toh. Saiki komplainnya sama siapa? Halo? Komplainnya sama siapa? Tuhan. Lah, it's your business, it's not my business. Betul saudara ya. Tapi Tuhan itu baik saudara. Sekalipun saudara salah. Tuhan bilang gini, diam bunganya, lili itu bunganya. Kamu tangkainya, beda. Tapi bisa menopang, amin. Kamu bingkainya, aku daunnya. Daun pintunya gitu.
Nggak nyambung. Tetapi itulah serasi, gitu kan. Michael sama itu Agnes juga ketawa-ketawa. Dia nggak cocok juga. Tapi ya gimana ya, udah kadung, nggak bisa saudara. Makanya yang belum dapat, lihat yang benar gitu, jangan buta gitu ya. Nah harus lari saudara, kembali lagi ke laptop. Lari dalam hidupmu, lari menuju apa? Garis finish. Tujuannya apa garis finish itu? Menyelesaikan bukan pabrikmu yang kamu selesaikan. Bukan pekerjaanmu yang terus kayaknya itu pekerjaan di satu perusahaan itu ya. Saya lihat itu kayak Helen ya misalnya, ngomong enggak ada WA Dental. Pagi, siang, malam, terus rasanya kok bebannya di kerjaan. Lu jangan saudara, untuk nyampaikan firman-Nya itu enggak ada. Nah repot saudara, stres. Kenapa? Stres pekerjaan. Banyak orang yang stres pekerjaan. Akhirnya apa? Bunuh diri. Pelariannya apa? Gendeng saudara. Gendeng itu maksudnya stres sudah. Edan sudah, jangan ngerti lagi ini mau pakai baju atau enggak gitu, enggak tahu sudah. Karena dia stres saudara. Dikasih uang banyak juga stres. Bingung ya? Mari kita seperti Paulus. Paulus dikatakan dia businessman juga. Dia buat tenda bukan? Untuk menghidupi pelayanannya dia buat tenda. Enggak nganggur loh. Enggak ngemis-ngemis gitu, enggak juga. Dia kerja saudara. Tetapi dia tahu goalnya untuk dia sampai garis finish. Apa yang dikerjakan? Diperbesar tenda perusahaannya? Enggak. Dia enggak mikirkan itu. Yang dia pikirkan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, saudara punya goal enggak? Yes, punya. Aku mau bawa keluargaku semuanya ke Perth. That's good. Bagus, enggak ada salahnya. Tetapi ada satu goal dalam rohanimu yang harus engkau capai. Yang eternal itu loh. Kan kita mikirkan yang dunia ini saja. Betul apa? Betul. 1 Tim 6 ayat 12 dikatakan ini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Fight the good fight of the faith in the conflict with evil. Take hold of the eternal life to which you were called. And you made the good confession of faith in the presence of many witnesses. Tadi kan kita sudah nyaksikan ini. Kalau aku janji sama engkau Tuhan, kalau ku hidup. Itu janji iman rohani spiritualmu harus engkau bangun. Bukan bisnismu aja. Saya jangan salah loh ya. Oh enggak boleh bisnis. Boleh, kalau enggak bisnis kan enggak ada persembahan nanti di gereja. Kan kita perlu sewa saudara, betul enggak? Kan kita perlu uang juga. Tapi bukan berarti saudara harus ke gereja aja tidur malam di sini. Enggak saudara, orang diusir di sini, enggak boleh. Betul enggak saudara? Tapi ada satu goal spiritualmu yang harus kamu perhatikan. Apa tadi? Menceritakan kasih Kristus. Harus ada saudara. Ya, syukur kalau saudara mau melayani, masuk dalam pelayanan lagi. Aku mau jadi apa? Tanya sama Bu Peti sama Bu Lucy, perlu apa di sini? Oh banyak itu keperluannya, itu banyak. Tanya beliau. Perlu banyak saudara, perlu banyak. Oke, terakhir. Yang ketiga, Paulus itu mengerti hatinya Bapa. Kalau saudara mau melegasikan apa yang saudara terima sebagai agen perubahan, agent of change, saudara harus ngerti ini hatinya Bapa. Di sini dikatakan Roma 1 ayat 16-17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya apa?
Tidak orang Yahudi aja, semua orang yang sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes in Christ as Savior, to the Jews first and also to the Greek. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, both springing from faith and leading to faith. As it is written and forever remains written, the just and upright shall live by faith. Amin, saudara. Sekali lagi, hatinya Bapa itu tentang iman itu sendiri. Tuhan mau saudara dan saya memiliki iman, di mana iman kita itu adalah Injil. Injil itu yaitu firman. Firman yaitu Yesus itu sendiri. Saudara harus percaya benar-benar. Kalau saudara ragu, saudara nggak memiliki iman itu. Sedangkan di akhir zaman ini kita dibutuhkan iman itu. Ya, the heart of Abba atau Bapa kita. Hatinya apa? Hatinya Bapa itu. Kalau saya punya anak nih. Anak saya minta sesuatu, hatinya Bapak ini gimana sih kalau anaknya minta? Pasti dikasih lah. Sekalipun anaknya menjengkelkan, tetap diusahakan ya apa ya, aku bisa ngasihin dia ini. Halo, ibu-ibu juga kan? Sekalipun gak ada uang, ya nanti paling enggak saya janjikan ke anak saya next month ya, pas papi gajian nanti. Sekarang gak ada duitnya. Oke, misalnya dia mau minta beli sepatu. Bukannya saya minta loh, enggak ya. Saya contohin aja, minta sepatu baletnya, rusak. Sepatu balet ini mahal saudara, 125 lebih. Kalau kamu mau pakai ini, pakai yang lama aja dulu. Kan enggak, masih bisa toh. Tapi memang harus diganti saudara. Nanti next month. Nah, Bapak itu enggak bisa kalau ngelihat anaknya minta, enggak dikasih. Itu rasanya kurang sedih. Kita ini kepingin anak kita bahagia, kan gitu ya. Bapak yang di sorga, yang di dunia kayak saya modelnya ini, bisa seperti itu. Apalagi Bapak kita yang di sorga. Saat saudara nangis, Bapak itu terus, sokor. Enggak gitu saudara. Enggak mungkin gitu. Bapak di sorga, Bapak yang di dunia ini aja, dipeluk kan gitu ya. Tapi diomongin toh nantinya, makanya lu jangan, kan gitu, itu urusannya nanti. Tapi dipeluk dulu, kan gitu. Apalagi Bapak kita di surga, dia luar biasa saudara, luar biasa. Sangat luar biasa. Terakhir ayatnya, Proverbs 3 ayat 12, Proverbs itu Amsal. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti ajaran. Kalau ajaran itu ya digebuk saudara. Dijewer, diceples, betul enggak? Ajaran. Bahasa Inggrisnya coba. For those whom the Lord loves, He corrects. Even as a father corrects the son in whom he delights. Tetap diajar. Ya, makanya Paulus itu ngerti, dia itu menyelesaikan pekerjaannya, dia tahu hatinya Tuhan itu. Tuhan kan bilang, kalau engkau melayani aku, Bapa akan honor you. Tuh, kalau kita sudah diomongin gitu, saudara mbak mau serve God, you need God honor from Abba Bapak kita. Pertanyaannya, apakah saudara faham betul bahwa Bapak itu memiliki hati, Bapak itu harus kita miliki? Apakah sudah di dalam hidupmu ada hati Bapak? Hati Bapak itu mengampuni salah satunya. Saya nggak mungkin marahin anak saya sampai saya benci dia 7 turunan. Nggak mungkin. 1 minggu aja sudah rasanya udah deh saya ngomongnya
berubah, tidak galak sekali, tidak naik. Tapi saya mengasihi. Dulu kalau saya berantem sama istri saya, berapa lama saudara? Berapa lama sayang? Mungkin 3 minggu lebih ya. Enggak ya? Ya hitung aja 3 minggu lah ya, 3 minggu. Si mangkal gitu 3 minggu. Tapi kalau kita dalam Tuhan, mungkin bisa berubah 2 minggu. Ada perubahannya. Nanti lagi ada perubahan seminggu. Betul nggak? Oh, yang betul ini pasti pengalaman mengalami. Nanti berubah lagi sehari. Nanti berubah lagi. Firman Tuhan katakan, jangan sampai matahari terbenam. Gitu kan? Jadi kalau saudara tahu hatinya Bapa, saudara nggak akan pernah tersinggungan. Betul saudara. Karena hati Bapak nggak ada tersinggungan. Diapain sama anaknya, kita marah kan? Tapi ya udahlah itu anak kita. Betul nggak? Anak kita melakukan kesalahan nih. Jeder, malu dong kita sebagai orang tuanya ini mau nampar. Nanti ditampar balas sama dia, kan udah gede. Mau nggak mau, ya kita peluk dia, ya udah. Lain kali jangan lakukan lagi. That's it. Dengan tamparan itu apakah bisa merubah suasananya, keadaannya. Hati Bapak itu enggak seperti itu. Makanya Paulus ngerti benar hati Bapak itu. Sehingga kenapa? Dia selesaikan pekerjaannya sampai tuntas. Karena dia tahu ini benar yang harus aku lakukan ini. Supaya apa? Aku dapat honor dari Tuhan. God bless you.